Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Saya join. Panggilannya seperti ini. Enggak dulu. Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa fil wahidiyat ya Rabbal alamin ya Baik, saudari semuanya, KKN ya saya hormati. Ini kami ditugaskan untuk memberikan materi tentang strategi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa diberikan materi ini peserta para peserta KKN 2020 ini? Karena ini nanti menjadi suatu modal bagi saudara sekalian, karena di sini sebagai dasar saja konsep bahwa nanti kita sumbangsi kepada masyarakat. Jadi ini kita harus secara luas kecamatan, satu desa atau apa, mungkin satu RT atau itu nanti kita bisa memberikan sumbangsi sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Maka di sini dari masyarakat. Jadi Anda semua memang saat ini bagian dari masyarakat itu, dan nanti di dalam pelaksanaannya juga akan bergabung untuk masyarakat. Dalam strategi karena pembelajaran atau pendidikan yang bisa dirasakan secara langsung oleh objek ini nanti akan kita jadikan KKN. Maka diharapkan strategi apa yang bisa Anda semuanya lakukan sehingga ketika saya melakukan KKN dalam masa pandemi saat ini itu bisa memberikan suatu efek positif walaupun cuma sedikit, tapi kami mengharapkan nanti ada efeknya dari pelaksanaan KKN ini. Kemudian mengutip dari sabda Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nah, ini sebagai landasan kita bahwa Anda sendiri maupun nanti objek yang akan Anda jadikan sebagai sebagai lapangan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk KKN ini. Nah, di sini semuanya ya nanti pasti
bernilaikan ibadah. Ya, tergantung nanti Anda di dalam mengkondisikan para objek yang ada di tempat wisata, tempat KKN. Jadi ini yang bisa juga nanti sebagai pegangannya. Mempelajari suatu ilmu itu merupakan tasbih, membahasnya nanti dalam proses pelatihan proses pendampingan di sekitar Anda semuanya dalam melakukan KKN itu merupakan jihad sesuai dengan sabda Rasulullah. Kemudian mengajarkannya, walaupun nanti cuma mengajarkan bagaimana mengoperasikan Office, Microsoft Word, PowerPoint, atau apapun yang nanti Anda ajarkan, itu merupakan sedekah. Memberikan kepada keluarga adalah pendekatan diri kepada Allah. Jadi nanti bisa juga melibatkan keluarga. Siapa tahu nanti dari Anda semuanya, dalam satu RT atau satu gang, satu wilayah Anda, di sekitar Anda di situ semuanya satu keluarga, ya silahkan. Nanti Anda KKN-nya, objeknya itu cuma keluarga itu sendiri, bisa juga. Tapi di sini harus dipertimbangkan bahwa nanti yang Anda lakukan secara otomatis harus sesuai dengan latar belakang prodi Anda. Jangan sampai nanti apa yang Anda lakukan nanti dalam kurun waktu 1 bulan itu tidak sesuai dengan kompetensi Anda di masing-masing program studi. Karena nanti di ending dari pelaksanaan KKN, Anda dituntut untuk membuat suatu laporan ke individu. Dan laporannya itu harus sesuai dengan prodinya masing-masing. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi umpamanya semuanya nanti mengambilnya tentang agama, ya nggak bisa. Jadi tentang pendidikan agama, itu nanti wilayahnya dari teman-teman mahasiswa di SEDIS. Maka nanti harus menyesuaikan dengan prodinya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, saya mau sendiri. Sebenarnya KKN itu seperti apa sih? Di sini ada tiga kata, kuliah, kerja, dan nyata. Kuliah itu di dalam itu adalah menguji suatu teori atau aplikasi teorinya itu seperti apa dengan melakukan pendekatan ilmiah. Kerja itu melaksanakan suatu program di mana nanti program itu yang dilaksanakan harus berbasis unjuk kerja. Nah, maksudnya nyata, orientasinya nanti dalam pelaksanaannya adalah kondisi real yang ada di lapangan. Jadi nanti tidak mengada-ngada apa yang dilakukan nanti, program yang dirumuskan itu harus betul-betul real sesuai dengan kondisi lapangan. Dan yang terakhir, yang tentunya tadi sudah saya singgung juga, harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat sekitar Anda. Entah itu satu lingkungan, satu RT, satu gang, silakan. Jadi ini prinsip utama dari KKN yang perlu Anda pahami semuanya, bahwa nanti di dalam pelaksanaannya harus ada program. Programnya itu berupa unjuk kerja, apakah pendampingan di dalam proses pembelajaran, apakah di situ melakukan program tentang sosial yang ada di wilayah Anda, yang pada ujungnya diharapkan memiliki manfaat bagi objek yang Anda jadikan sebagai tempat KKN. Yang selanjutnya, nah, saya akan menjelaskan tentang berbasis masyarakat dalam konteks pembelajaran ini, bahwa nanti dalam proses belajarnya itu bersifat spontan. Jadi walaupun tadi memang dituntut ada program dulu, tapi dalam pelaksanaannya nanti ketika menemui suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam menjalankan program, proses belajarnya bisa dilakukan secara spontan dan alamiah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, learning by doing. Jadi pembelajaran berbasis untuk melakukan, jadi langsung tindakan. Experience based learning, pembelajaran berbasis
experience, pengalaman, kemudian melibatkan aktivitas mental dan fisik. Nah, ini nanti bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa dua-duanya atau bisa salah satu dari aktivitas ini. Kemudian pembelajaran berdasarkan kompetensi, bisa juga nanti problem solving, kemudian berlangsung dalam interaksi aktif lingkungan. Jadi nanti harus ada interaksi, karena dengan adanya interaksi yang aktif di dalam suatu lingkungan antara Anda dengan objek yang Anda lakukan, yang Anda tentukan sebagai objek penelitian, objek pengabdian masyarakat, itu harus ada interaksi yang aktif. Jangan sampai cuma dalam satu sisi saja. Kemudian aktualisasi diri. Jadi bisa dari Anda sendiri sebagai peserta KKN maupun dari lingkungan yang Anda jadikan objek. Nah, angkat itu aktualisasi diri. Otomatis nanti Anda harus melihat dulu kemampuan dari mereka, kemampuan dasar mereka apa yang bisa Anda angkat untuk bisa menambah suatu peningkatan. Menyenangkan dan mencerdaskan. Nah, ini prinsipnya dalam pendidikan berbasis masyarakat harus ini. Kalau nanti tidak ada proses ini, maka secara otomatis mereka juga mungkin program Anda 1 hari, 2 hari, tidak sampai 1 minggu mereka sudah protol satu-satu. Maka usahakan betul-betul program yang nanti Anda lakukan di dalam masyarakat itu betul-betul bisa menyenangkan dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan bersifat produktif. Kemudian ini yang strategi, saya masuk di slide-slide yang terakhir ini, mungkin saya tidak terlalu banyak. Strategi penerapannya nanti bagaimana? Yang pertama kali yang harus Anda lakukan, pahami betul karakteristik masyarakat yang Anda jadikan objek penelitian. Apakah itu anak usia TK, usia SD, SMP, atau bisa remaja, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu. Pahami betul itu karakteristiknya, usia-usia objeknya yang Anda lakukan untuk KKN itu seperti apa, pahami betul. Kemudian yang kedua, pahami dulu kebutuhan. Di sini bisa Anda lakukan pada saat awal melakukan kegiatan ini, otomatis kan Anda akan mencari informasi. Kebutuhan mereka itu apa? Sehingga nanti apa yang Anda lakukan di dalam kegiatan KKN itu nyambung dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak dipaksakan dengan Anda yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi harus juga nyambung dengan apa yang mereka inginkan. Insya Allah kalau sesuai dengan yang mereka inginkan, kemanfaatan dari proses kegiatan Anda selama 1 bulan nanti akan bisa didapatkan oleh mereka. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa memahami tingkat perkembangan intelektualnya. Jadi, kenapa ini dianggap perlu? Karena ketika nanti Anda melakukan suatu kegiatan, nanti tidak akan nyambung ketika metode yang Anda gunakan itu tidak sesuai dengan perkembangan intelektual objeknya. Contoh umpamanya, anak SD sampai gunakan metode di dalam penerapannya nanti, pendampingan atau apapun program Anda, sampai berikan seperti anak TK. Nah, nanti kan tidak akan nyambung, bosan. Atau lebih tinggi lagi, anak SD sampai gunakan metode seperti Anda kepada teman-teman Anda seusia perguruan tinggi. Maka di sini nanti tidak akan bisa tercapai. Kemudian yang keempat, pahami cara anak belajar. Nah, ini nanti bisa Anda cari informasi kepada orang tuanya mungkin. Jadi caranya anak belajar itu seperti apa? Ini kan gaya belajar masing-masing anak itu pasti akan berbeda. Ada yang mungkin tidak akan bisa belajar kalau di situ ada situasi yang ramai, tapi ada gaya belajar siswa itu atau ada gaya belajar anak
yang tanpa mendengarkan musik tidak akan bisa konsentrasi atau tidak bisa mengikuti suatu kegiatan. Maka pahami betul ini cara mereka belajar. Kemudian yang keempat, pahami 4 pilar pendidikan yang nanti akan saya sampaikan apa saja itu. Lanjut, kemudian yang berikutnya. Nah, ini empat pilarnya yang harus kita pegang di dalam kita menerapkan nanti. Jadi di sini bukan dalam artian saya menyampaikan di sini khusus ini untuk anak-anak mahasiswa di FKIP yang akan melakukan KKN tidak, tapi semuanya, semua dari semua prodi, karena kan semuanya melakukan pendidikan di lapangan. Cuma yang membedakan adalah tentang kontennya saja. Kalau teknik berarti bagaimana nanti pendidikan tentang ilmu teknik itu nanti diterapkan di masyarakat sebagainya. Jadi 4 pilar ini yang harus dipegang. Learning to know, di pembelajaran untuk mengetahui, atau learning to learn. Jadi belajar bagaimana untuk belajar. Nah, ini nanti Anda harus memberikan solusi-solusi bagi objek yang Anda lakukan KKN. Learning to do, jadi pembelajaran untuk melakukan. Learning to be, learning to live together. Jadi 4 pilar ini nanti yang harus Anda pegang untuk melakukan kegiatan KKN. Baik, lanjut. Nah, ini ada pesan tadi dari Bu Rektor bahwa saya nanti untuk mengutip bagaimana nanti laporan yang harus Anda buat di akhir kegiatan KKN. Jadi karena di sini tidak ada kelompok seperti ketika kita program KKN yang dalam suasana yang normal, karena ini pandemi, maka laporannya nanti adalah laporan secara individu. Cuma dalam pelaksanaannya itu nanti bisa dilakukan secara bersama-sama dengan teman, tapi dalam satu wilayah. Dalam suatu contoh umpamanya dari dalam satu kelurahan itu, dari Anda semuanya ada yang sama-sama melakukan kegiatan KKN dalam periode ini, itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi dalam perizinnya bisa kerjasama untuk melakukan kegiatan ini, tapi di dalam pelaporannya nanti adalah laporan individu yang kita tekankan. Jadi ini gambarannya yang nanti apa yang Anda laporkan dalam akhir kegiatan KKN ini yang harus Anda siapkan mulai sekarang. Jadi yang pertama adalah deskripsi masalah atau latar belakang masalah yang akan dijadikan objek. Ini tolong ditentukan dari awal. Satu contoh umpamanya yang harus Anda lakukan awal adalah observasi dulu kebutuhan yang ada di lapangan itu, yang menjadi hal yang harus Anda lakukan itu apa. Contoh umpamanya di FKIP saat ini kan semua pembelajaran kan online semua ya, di rumahnya masing-masing. Nah, selama ini itu banyak keluhan dari orang tua untuk mendidik atau mendampingi anak-anaknya di dalam mengerjakan PR-PR dari atau tugas-tugas dari sekolah, dari gurunya masing-masing. Nah, ini mungkin dari FKIP ini sudah merupakan suatu lahan bagaimana nanti membuat program itu pendampingan tentang pembelajaran siswa di rumah. Jadi latar belakangnya bisa juga diambil itu ya, permasalahan tentang pembelajaran yang di rumah. Nah, bagaimana yang lain? Teknik juga gitu, nanti silakan dilihat di situ kesulitannya lingkungan apa, ambil latar belakangnya apa. Permasalahan. Jadi permasalahan di situ. Jadi permasalahan bukan dalam artian di sini adalah sampai cari masalah, bukan. Tapi bisa juga sesuatu hal apa yang mungkin bisa Anda tingkatkan, bisa Anda berikan di dalam lingkungan itu yang Anda ambil, yang jadikan sebagai latar belakang masalah. Kemudian yang kedua nanti metode yang Anda gunakan apa? Itu munculkan nanti di laporan. Pendampingan kah? Atau melakukan sosialisasi, Anda nanti bergabung di situ kemudian memberikan presentasi kepada masyarakat sekitar situ,
bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan sebagainya. Mungkin dalam suasana seperti ini metodenya apa nanti? Simulasikah atau nanti melakukan penyuluhan atau apa? Nah, jadi kemudian itu metodenya seperti apa, strateginya apa yang digunakan. Nah, strateginya secara langsung mengumpulkan masyarakat atau gimana. Nah, itu harus dimunculkan ya, dan harus dipertimbangkan nanti. Jangan sampai nanti apa yang Anda lakukan nanti malah menyalahi protokol kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing. Apalagi tempat-tempat dari Anda semuanya yang tergolong zona merah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian media yang digunakan nanti juga harus disampaikan juga, dimunculkan di dalam laporan itu. Ya apapun ya medianya, apa itu media cetak, atau media gambar, atau apapun yang digunakan untuk mendukung di dalam menerapkan strategi dan metode. Kemudian setelah itu, dari apa yang Anda rumuskan itu, kemudian kan Anda lakukan. Hasil dari pelaksanaannya itu sampai deskripsikan, sampai ceritakan di dalam laporan individu itu. Yang akhir, yang secara simpel aja, kesimpulannya seperti apa, kendala-kendalanya, dan sebagainya, itu dimunculkan di poin penutup. Kemudian saran Anda seperti apa untuk kegiatan berikutnya. Jadi di bawah itu ada gambar beberapa contoh ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini jangan lupa, dokumentasi juga perlu Anda Anda lampirkan nanti. Apakah dokumentasinya itu berupa foto seperti ini, kegiatan ini, maka nanti Anda melibatkan orang lain juga. Apakah itu saudara Anda atau salah satu dari objek yang Anda teliti itu, jangan lupa nanti supaya mengambil gambarnya. Memang betul Anda itu melakukan kegiatan KKN di lingkungan Anda. Kalau nggak ada kegiatan seperti ini, nggak ada bukti fisik seperti ini, nah nanti akan ada suatu indikasi-indikasi yang negatif. Oh, berarti ini apa mengada-ngada atau betul-betul melakukan ini. Bisa juga seperti gambar seperti ini, dan lebih kuat lagi jika perlu dibuat videonya. Jadi video kegiatan Anda, entah itu durasinya cuma sebentar, nggak masalah. Yang penting ada pendukung. Itu nanti lebih kuat lagi kalau berupa video. Kemudian slide yang berikutnya. Ini mungkin template-nya ya. Template mungkin dari gambaran saya, template-nya pakai yang seperti ini silakan. Atau nanti dari panitia ada lagi. Ini saya ambil yang kemarin. Template laporan individu yang tahun kemarin, ini bisa jadi rujukan untuk membuat laporan secara individu. Dan otomatis nanti di bawahnya harus ada tanda tangan dari mahasiswa ya. Kalau betul-betul ini laporan dari mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian mungkin juga sebagai pendukung, tidak tahu tadi Bu Rektor sudah menyampaikan mungkin bahwa Anda itu sudah melakukan kegiatan, ya harus ada surat keterangannya, entah itu dari RT RW atau kepala desanya. Nanti koordinasi di masing-masing wilayah ya, karena mungkin kebijakannya berbeda-beda. Jadi pada intinya harus ada surat keterangan legalitas dari pemerintah setempat, kepala desa, RT atau RW. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ini mungkin sudah habis slide-nya. Saya mengucapkan selamat melaksanakan KKN. Ketika nanti mengalami kesulitan, karena ini sudah dibagi masing-masing kelompok ya, masing-masing pembimbing. Jadi silakan melakukan komunikasi kepada pembimbingnya masing-masing, atau nanti kesulitan teknis dan sebagainya nanti tidak cuma mahasiswa yang saya bimbing yang dari bahasa Inggris, yang lainnya mungkin nanti bisa komunikasi dengan saya terbuka untuk melayani demi berjalannya kegiatan KKN ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin session berikutnya ada waktu 10 menit ini dari teman-teman semuanya, mahasiswa yang peserta KKN. Kalaupun ada pertanyaan, kami persilahkan ini lewat message apa lewat Pak?
Mungkin bisa angkat tangan, bisa dibuka oleh operator, nanti bisa menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Saya bisa bertanya, Pak. Boleh bertanya. Ya, namanya siapa ini? Namanya Feni, Pak. Dari Prodi Akuntansi. Feni dari Prodi Akuntansi. Akuntansi. Ya. Itu Pak mengenai perizinan ke RT RW kepala desa itu nanti surat menyurat atau kita langsung mendatangi rumahnya, Pak? Oh gitu. Ya. Baik, langsung Iya, terima kasih. ya. Gini, untuk langkah yang pertama, nanti sampai komunikasi dulu dengan ketua RT atau RW-nya, ya. Pak, ini ada program Ya. KKN, menurut petunjuk dari pemerintah bahwa KKN ini karena masa pandemi tidak diperbolehkan untuk melakukan KKN secara bersama-sama, mengumpulkan massa dan sebagainya, maka kebijakan dari pemerintah KKN-nya bisa dilakukan di lingkungannya masing-masing. Ya, kemudian sampean menyampaikan kepada RT atau RW-nya bahwa sampean akan melakukan ini dari program Universitas Muhammadiyah kami supaya melakukan kegiatan KKN di wilayah sini, di RT sampai itu, di RT atau RW atau desa. Kemudian setelah itu sampai tanya ketua RT-nya atau ketua RW-nya, ini kami membutuhkan harus mengirimkan surat pengantar ke jenengan atau bagaimana Pak? Karena nanti di akhir kami juga minta untuk surat keterangan bahwa saya sudah melakukan di sini. Di sana minta surat pemberitahuan atau surat izin, nanti segera komunikasi dengan panitia biar dibuatkan. Tapi insya Allah ini sudah disiapkan oleh teman-teman dari panitia juga untuk surat itu. Saya kira itu ya. Oke, Pak. Ya. Oke, siap. Habis ini mungkin itu nanti hari Senin komunikasi dengan dulu, silaturahmi dulu ke RT atau RW-nya. Ya, karena bisa Oke, juga, Pak, terima kasih. Karena bisa juga di beda daerah kebijakannya nanti akan ya. Oke, saya kira itu ya, Mbak. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain saya lihat di chat dulu dari Diana Siva ya. Apakah saat kegiatan nanti diharuskan memakai alma mater atau pakaian bebas namun rapi? Oke. Jadi pakainya bebas tapi rapi ya. Jangan jangan terlalu formal. Menyesuaikan saja. Jadi bebas, rapi, yang penting nanti pantas lah di masyarakat. Ya. Saya kira itu untuk jawaban dari Diana Suha. Mungkin yang lain ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ada 7 menit. Bisa chat atau bisa angkat tangan sebut namanya. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Mungkin di luar ini nanti bisa ya, bisa kalau membutuhkan pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti lewat chat ke masing-masing ke panitia atau nanti bisa ke saya juga. Cukup ya, nggak ada? Kalau saya kira saya untuk session saya baik, yang terakhir saya tanyakan, ada yang tanya lagi? Kami persilakan. Nggak ada kelihatannya. Paham apa mumet ini? Baik, saya kira ada yang bertanya. Saya cukupkan sekian untuk materi saya dalam pembekalan KKN ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar apa yang Anda lakukan di kegiatan KKN tahun 2020 ini. Dan nanti tepat waktu, tidak mengalami kesulitan dalam membuat laporannya ya. Karena ini nanti untuk penentu
penilaian dari para pembimbing untuk pelaksanaan KKN Anda. Kita tidak mempersulit, tapi tetap kegiatan harus dijalankan oleh teman-teman semuanya. Saya kira demikian. Yang terakhir, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak apa? Jamur satu bungkus. Langsung ini mau ngajak bungkus tempe bosok. Mulai jam 10.30 akan break dulu, akan join. Start video. Bisa apa sih? Konone. Terus piye? Hari pihak ini Dosenmu lu mana, Bro? Ya gak tahu aku, Cik. Iya, aku enggak tahu. Itu siapa itu atasnya? Iki empuk Eri prihatin ning sih mbok sapa iki? Masuk. Tuh. Asriwita. Asri. Itu Asri itu. Belum di mau. Itu, Cuk, kiri. Nah, Oke. klik tel. Tel. Oh. Ngapain nih kamu? Lah aku ora tahu kayak ngene anu. Suara didengerin orang banyak. Ora bonceng itu patese. Ora bonceng.
Kok iso sih kok gak anu meneh. Cuma meneh meneh. Kumbung. Ono kae sok mau saiki beneh to ngene. Heh? Kumbung. Oh mau anu. Ngentut. Mau wes esok mau.